Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan medan listrik. Jadi kalau kita ingat kembali pelajaran sebelumnya, bahwa antara dua buah muatan, katakanlah Q1 dengan Q2, itu akan terjadi interaksi yang kita sebut sebagai interaksi Coulomb. Bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Andaikan misalkan yang terjadi tolak-menolak misalkan. Nah, maka misalkan kita tinjau muatan Q2 ini, maka gaya yang terjadi pada muatan Q2 kita tuliskan sebagai F12 sama dengan K dikalikan Q1 Q2 dibagi dengan R12 kuadrat R12 topi. R12 adalah jarak antara kedua muatan ini. Kemudian R12 topi adalah vektor satuan yang berangkat dari Q1 menuju ke arah Q2 sejauh satu satuan. Nah, kemudian ada yang mungkin perlu kita tekankan untuk revisinya dari video sebelumnya, pembahasan interaksi Coulomb, yaitu kemarin saya menuliskan K itu adalah 8,85 dan seterusnya. Yang benar seharusnya adalah K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb kuadrat kalikan meter kuadrat. Sementara kalau dan K itu bisa kita tuliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 inilah yang kemarin 8,85 kali 10 pangkat min 12 dan seterusnya satuannya. Jadi ini ralat untuk video sebelumnya ya, video mengenai interaksi Coulomb. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana terjadi tolak menolak antara Q1 dan Q2 sementara antara kedua muatan ini tidak ada sesuatu benda penghubung apapun. Kalau misalkan muatan Q2, misalkan kita dorong pakai tangan, dia bergerak ke arah sana, itu sudah wajar, tidak ada yang ganjil di situ. Atau muatan Q2 kita tarik, katakanlah misalkan dengan tangan atau dengan tali, itu juga orang tidak akan mempermasalahkan. Nah, yang jadi masalah sekarang antara keduanya ini tidak ada sesuatu apapun, tapi kenapa kok yang ini bisa tertolak ke sana, yang ini juga bisa tertolak ke sini? Maka para fisikawan berusaha menjelaskan fenomena ini dengan memperkenalkan konsep medan. Ya. Apa itu medan? Mudahnya untuk tahap ini, medan kita pahami sebagai sesuatu yang dipancarkan oleh Q1 ini ke seluruh ruang. Jadi Q1 memancarkan medan yang kita akan sebut sebagai medan listrik ke seluruh ruang, sehingga di setiap titik di ruang di sekitar si Q1 ini itu ada nilai vektor dari medan listrik tadi. Ya, jadi misalkan di titik sini, misalkan di titik sini itu ada vektornya adalah ke arah sana misalkan. Misalkan ini posisi misalkan ini posisinya adalah kita tunjuk oleh vektor R1 misalkan. Maka di titik sini ada medan listrik di posisi R1 yang disebabkan oleh siapa? Oleh muatan Q1. Saya akan tuliskan di sini 1 misalkan. Lalu di titik sini juga ada vektor misalkan ke arah sana. Dan titik ini ditunjuk oleh vektor R2. Maka kita katakan vektor ini adalah E1 di posisi R2. Ingat, ini menunjukkan posisi titik vektornya, kemudian angka 1 ini menunjukkan bahwa medan ini bersumber dari muatan Q1. Nah, jadi kalau kita lihat dari
bentuk definisi seperti ini, maka medan listrik ini tidak boleh melibatkan muatan Q2 sama sekali dalam pendefinisiannya. Ya. Sehingga yang memungkinkan dari F12 ini dapat kita tuliskan sekarang yang selain dari Q2 adalah ini dia. Ya, selain dari Q2 adalah ini, sehingga kita akan tuliskan F12 sebagai Q, kita tuliskan Q2-nya di depan saja, kalikan E1 di posisinya Q2, karena kita ingin meninjau medan di titik sini. Berarti kita tuliskan misalkan Q2 ini adalah R2 ini ya, kita akan tunjukkan R2-nya bukan yang di sini, tapi yang di sini misalkan. Nah, misalkan ini R2. Berarti ini adalah E1 di posisi R2. Nah, berarti kalau seperti ini, apa itu E1? R2 ya berarti adalah ini tadi yang saya tandain ini, yaitu K kalikan Q1 dibagi dengan R12 kuadrat R12 topi. Ya, nah inilah yang kita sebut sebagai medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q1 dan nilainya kita hitung di posisi R2. Jadi medan listrik ini tergolong sebagai medan vektor. Untuk siapa yang belum jelas mengenai apa bedanya medan vektor dengan vektor, bisa lihat di video yang lain. Saya akan berikan di kotak deskripsi ya untuk linknya. Nah, sehingga medan listrik ini tergolong sebagai medan vektor, dan ini kita baca sebagai medan listrik di titik R2 yang disebabkan oleh muatan Q1. Nah, maka kita baca di sini, persamaan ini sekarang kita baca sebagai bahwa gaya ini disebabkan karena apa? Terjadinya gaya ini karena muatan Q2 berinteraksi dengan medan E1. Medan E1-nya tentunya dihitung di titik di mana Q2 ini berada, yaitu posisi R2. Nah, posisi R2 tentunya kita tuliskan penghitungan medannya tentunya bukan dari pusat koordinat ke sana ya, tapi dari Q1 ke Q2. Iya, jadi itulah definisi dari medan listrik. Kita bayangkan saja sebagai sesuatu yang dipancarkan oleh Q1 ini sebagai muatan sumbernya, dan nilainya tersebar di semua titik, termasuk di titik di mana Q2 berada. Nah, kemudian Q2 berinteraksi dengan medan listrik tersebut yang ada di Q2, sehingga dia akan mengalami gaya Coulomb. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan muatannya ada banyak? Maksudnya muatan sumbernya ada banyak ya. Jadi misalkan ini adalah Qn, misalkan seperti itu saja. Lalu ini adalah Q1, Q2, dan seterusnya sampai ada Q, berarti N-1. Nah, Qn ini yang akan kita tinjau gaya yang dialami oleh dia. Oke, maka berdasarkan prinsip superposisinya, gaya yang dialami oleh Qn kita akan tuliskan sebagai ini, Fn saja gitu. Maka adalah F1n ditambah dengan F2n terus sampai nanti Fn-1n. Sehingga kalau kita tuliskan adalah K kalikan Q1 Qn R1n ini kuadrat R1n topi ditambah K Q2 Qn R2n kuadrat R2n topi, terus sampai nanti ada K Qn-1 Qn dibagi dengan Rn-1n kuadrat Rn-1n topi. Nah, ini coba kita sederhanakan bentuknya menjadi, karena di setiap suku ada K, ada Qn ya, ada Qn, semuanya ada Qn semua, maka Qn kita pisahkan.
Jadi kita punya sekarang K1 per R1N kuadrat R1N topi ditambah terus nanti sampai kaki N-1 per Rn-1N kuadrat Rn-1N topi kalikan Qn. Nah, ini dapat kita pandang sebagai medan listrik. Ya, ini dapat kita pandang sebagai medan listrik yang ditimbulkan oleh seluruh muatan dari mulai Q1 sampai Qn-1. Kita akan tidak berikan indeks apapun di sini. Yang nilainya berada di posisi Qn. Jadi saya akan tuliskan ini saja Rn, posisi Rn. Jadi sekarang saya boleh tuliskan Qn dikalikan E di posisi Rn. Ya, perhatikan bentuk seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa ungkapan gaya total yang dialami oleh Qn ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Kita baca berarti Qn berinteraksi dengan medan listrik ini. Medan listriknya berarti ditimbulkan oleh seluruh muatan listrik ini. Nah, padahal kalau seandainya tidak ada muatan listrik yang lain kecuali misalkan Q1 saja, ya misalkan hanya Q1 saja, maka medan listriknya adalah yang ditimbulkan oleh Q1 itu adalah E1 di posisi Rn, yaitu sama dengan K Q1 per R1N kuadrat R1N topi. Ya, R1N topi. Begitu juga yang ditimbulkan oleh Q2 di posisi Qn ini. E2 di posisi Rn K Q2 R2N kuadrat R2N topi dan seterusnya. Nah, inilah ungkapan E1 tidak lain adalah seperti yang di suku pertama ini. E2 nanti di sini terus sampai ini adalah berarti adalah E N-1 di posisi Rn. Oke, jadi maka berlaku sekarang bahwa ini ternyata bisa kita tuliskan sebagai yang ini ya, dari sini kita bisa tuliskan sebagai Qn dikalikan E1 Rn terus ditambah sampai En-1 Rn. Oke, kurung tutup. Maka kita punya sekarang bahwa Rn ini bisa kita tuliskan sebagai ini semua. Jadi kita punya E di posisi Rn, ini E totalnya berarti sama dengan E1 Rn ditambah E2, kita langsung aja biar ringkas, terus sampai N-1 di posisi Rn. Ya, kalau melihat seperti ini, apa yang bisa kita komentari? Ya, ternyata ini merupakan bentuk superposisi dari medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan. Maka kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan prinsip superposisinya gaya Coulomb akan berlaku juga prinsip superposisi dari medan listrik. Sekarang kita dapat menggunakan prinsip superposisi untuk medan listrik dalam menghitung medan listrik di suatu titik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan. Dan prinsip superposisi untuk medan listrik ini bukan merupakan postulat, tetapi merupakan konsekuensi dari prinsip superposisi yang kita tetapkan di interaksi atau di gaya Coulomb. Nah, sekarang kita akan bahas satu contoh dulu. Jadi misalkan sekarang kita punya ini ada dua muatan, misalkan posisinya yang satu ada di ini sumbu X, ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini misalkan posisi muatan yang satu ada di sini, Q1, ini Q2. Lalu jaraknya katakanlah ini adalah A, ini juga jaraknya adalah A. Lalu ini jaraknya misalkan
titik yang mau kita tinjau, ini titik ya, itu misalkan jaraknya adalah D, misalkan seperti itu. Nah kita akan dan ini misalkan saja langsung kita tentukan Q itu Q1 dan Q2 itu bernilai positif ya, sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama saja nilainya, Q dan itu positif, misalkan seperti itu. Nah maka berdasarkan rumus medan listrik ini, medan listrik di titik ini, katakanlah ini titik P, medan listrik di titik P, nanti totalnya adalah, saya sebut saja titik P gitu ya, bukan vektornya, sama dengan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan pertama di titik P ditambah dengan medan listrik di titik P yang ditimbulkan oleh muatan kedua. Nah, karena muatannya positif, maka arah vektor dari medan listrik di titik R2 ini akan searah dengan vektor satuannya. Berarti vektor satuannya adalah mengarah dari sumber ke titik yang ditinjau, berarti ke arah sana ya. Nah, ini berarti ke arah sana. Ini adalah R1-nya, R1P begitu aja ya. Lalu ini ke arah sana adalah R2P, topi. Nah kemudian vektor E1 tentunya tadi karena muatan Q1 itu positif, maka vektor E1 akan searah dengan vektor R1P-nya. Jadi akan searah ke sana, berarti akan mengarah ke sana. Oke. Akan mengarah ke sana. Ini adalah E1 di titik P. Ini saya hapus. Kemudian yang ditimbulkan oleh Q2 akan searah dengan R2P topi ini, berarti akan lanjut ke arah sana. E2 di titik P. Nah kemudian kita bisa mempermudah pekerjaan kita dengan memahami rumus ini. Kita lihat di sini, maka pembedanya nanti antara E1 dengan E2 itu hanya di K-nya sama jelas. Lalu jarak antara muatan sumber ke titik yang ditinjau itu juga akan sama ya, karena ini jaraknya A, ini A, lalu ke sini sama-sama D. Maka jarak sekian ini berapa? R1P-nya berarti adalah akar dari A kuadrat ditambah D kuadrat. Dan ini R2P besarnya juga akan sama dengan R1P. Kemudian berarti yang K sudah sama, ini sama, K ini juga sama, ya, K itu juga sama, sehingga pembedanya hanya di arah vektor satuannya saja. Maka sekarang kalau ini kita uraikan ke arah komponennya, kita akan dapatkan ini ke sini. Ini adalah R1X di titik P, lalu yang ke atas ini adalah E1Y di titik P. Begitu juga nanti ada ke arah atas ini adalah E2Y di titik P, dan ke arah sini ada E2X di titik P. Nah, sekarang karena tadi E1P dan E2P itu semua konstan di depan sini, semua nilai di depan sini itu sama besarnya, maka vektor E1P dan vektor E2P besarnya sama. Artinya apa? Panjang vektornya pasti sama, hanya berbeda arah karena hanya berbeda di vektor satuannya saja. Sehingga panjang ini ke sana akan sama dengan panjang ini ke sini. Oke. Panjang ini sekian ini akan sama dengan panjang sekian ini. Oleh karena itu, proyeksinya si E1 ini ke sumbu Y itu akan sama dengan proyeksinya E2 ke sumbu Y. Begitu juga
sama panjangnya maksudnya, dan termasuk arah. Kemudian proyeksinya E1 ke sumbu X akan sekian ini, dan proyeksinya E2 akan sekian ini. Hanya saja antara E1X dengan E2X itu panjangnya tadi sama, tetapi berbeda arah. Sehingga kalau ini nanti kita urai menjadi E1XP ditambah E1Y P lalu ditambah dengan E1 E2X P ditambah dengan E2Y P, maka E1X ditambah dengan E2X itu akan saling menghilangkan ya, karena apa? Panjangnya sama tapi arahnya berlawanan, sehingga ini akan bisa kita coret. Tersisanya ya E1Y ditambah E2Y, padahal panjangnya sama ya, padahal panjangnya sama, sehingga E1X P ditambah dengan E1YP ditambah dengan E2YP ini akan sama dengan 2E1YP ya, karena sama panjangnya. Nah, maka sekarang kita cukup hitung E1YP saja. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita menghitung E1Y? Ya berarti ini harus kita ambil proyeksinya ke sumbu Y ya, E1 ini harus kita ambil proyeksinya ke sumbu Y. Caranya seperti apa? Ya tinggal kita kalikan cos theta ini. Oke, cos theta itu. Nah, cos theta itu tidak lain adalah theta ini tidak lain adalah theta yang ini juga sama. Nah, kalau kita ambil cosnya ini, cos theta itu tidak lain adalah D dibagi dengan sekian ini. D dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, berarti E1Y ini bisa kita hitung dari besarnya ini, maaf ya, panjangnya E1Y ini bisa kita hitung dari panjangnya E1P ini dikalikan dengan cos theta. Sehingga kita punya E1Y. Lihat, saya tidak tuliskan arah vektornya ya, saya hanya menghitung besarnya saja, sama dengan besarnya E1 di titik P tadi dikalikan cos theta. Berarti besarnya E1 berapa? Ya tentunya yang di depan vektor satuan ini, yaitu K, Q1, lalu R1P. R1P nya adalah ini, akar dari A kuadrat plus D kuadrat, tapi dikuadratkan, berarti akarnya saya buang. Oke, ini adalah besarnya E1, kemudian sama dengan ininya Q1 nya adalah Q ya. Kemudian cos theta nya adalah apa tadi ini ya, yaitu D dikalikan ini. Nah, maka saya tuliskan gabung di sini, ini pangkat 1, yang ini pangkat setengah, berarti menjadi pangkat 3/2. Itulah besarnya E1, atau kita tuliskan saya tuliskan begini, E1Y. Nah, saya tulis seperti itu biar jelas ya. Saya menghitung besarnya E1, atau boleh saya tuliskan tanpa tanda vektor, maka seperti ini. Ini boleh saya tuliskan menjadi apa? Yang ini boleh saya tuliskan menjadi E1 tanda vektor, lalu saya ambil nilai mutlak ya. Maksudnya ini adalah menghitung besar ya, bukan menghitung nilai mutlak, tapi menghitung besar vektor. Nah, sehingga sekarang kita bisa tuliskan bahwa E1Y nya vektornya adalah besarnya E1 dikalikan vektor satuannya. Vektor satuannya kemana Y ini? Ya tentunya ke arah J ya, ke arah J. Sehingga kita tuliskan sekarang K kalikan Q kalikan D dibagi dengan A kuadrat ditambah D kuadrat pangkat 3/2 vektor satuannya J. Itu adalah E1Y, sehingga kalau dikalikan 2 berarti tinggal kita kalikan 2. Oke, kalikan 2. Nah, inilah E totalnya. Sehingga kita punya ini sama dengan E total di titik P. Oke. Ini dia. Ya. Jadi
Dalam penghitungan seperti ini tentunya kita harus sudah terbiasa dengan mengolah vektor sehingga akan cepat membantu kita ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oh iya, ini kurang ya, tadi kurang lengkap, harusnya 2 juga. Jadi inilah pembahasan kita terkait medan listrik untuk distribusi muatan yang masih diskrit. Nah, berikutnya insya Allah kita akan bahas bagaimana medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang terdistribusi secara kontinu. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.